loncat-loncat biasa, tapi dia nggak menggigit kok. Assalamualaikum, masih di channel Mr. Mosi. Pada kesempatan kali ini saya akan istilahnya berbagi tips untuk memelihara soa layar atau Hydrosaurus atau yang disebut lagi Selvin Dragon. Jadi reptil ini reptil asli Indonesia, dan sekitar 2 bulan lalu saya mencoba mengadopsi. Jadi saya akan berbagi bagaimana cara merawatnya, bagaimana makannya apa. Nanti kita lihat. Jadi sekarang langsung kita ke kandang. Yuk. Oke, ini dia soal layar yang kita punya. Dia emang udah senangnya nangkring begini pagi-pagi. Emang kalau malam kadang-kadang saya masukin box tempat kandang dia, kadang-kadang juga saya biarkan begini karena kalau malam dia biasanya udah anteng, diam, dia tidak pergi lari-lari kemana-mana. Kalau siang memang sedikit agresif dia. Oke, langsung kita kasih makan nih. Makanya pagi-pagi begini biasanya kita kasih makan dulu sebelum mandi, direndam biasanya. Kita coba dulu kasih makan ya. Kita kasih makan jangkrik. Kita ambil jangkriknya dulu. Iya, ini dia. Jadi si soal layar ini, Hydrosaurus ini makanannya, makanan utamanya kalau masih ukuran baby up ini kebanyakan dia insek. Yang di sini saya kasih makan jangkrik. Kemudian di sela-selanya biasanya rada siang saya kasih pepaya, cuman biasanya dia habisnya nggak banyak. Kalau pagi begini jangkrik biasanya dia 5-10 jangkrik dia mau makan. Jadi intinya kalau untuk hewan peliharaan seperti reptil gini makannya jangan terlalu dipus. Kita kan pengennya nanti cepat besar dimakanin. Ngeri juga sih kalau kadang-kadang kalau sampai dia untuk memetabolisme pencernaannya butuh waktu kalau reptil. Jadi boleh juga tidak tiap hari, 2 hari sekali kita ngasih makan juga boleh. Kalau udah dewasa nanti lebih aman, jangan pakai tangan, jangan hand feed lah, pakai capit. Jadi biar aman, karena lumayan juga ini giginya kalau seandainya menggigit tangan kita. Jadi soal layar atau Hydrosaurus dari Indonesia ini dia omnivora, jenisnya omnivora. Jadi dia termasuk keluarga Agamidae terbesar. Jadi kadal-kadalan dari Indonesia yang terbesar dia, karena nanti dia kalau sudah dewasa dia bisa panjangnya lebih dari 1 meter. Ya lebih pendek sedikit dari iguana sih kalau sudah dewasa. Tapi kan ini, wah, sangar mukanya ini. Jadi kemarin waktu saya adopsi pertama, jadi ini mulutnya dia emang sedikit rubbing. Jadi treatmentnya emang saya kasih betadine. Ada juga dari teman-teman katanya diberi bubuk kopi katanya sih bisa mempercepat ini penyembuhan rubbingnya. Jadi rubbing itu disebabkan karena biasanya kalau kita memelihara reptil ini, si soa ini, kalau saya kan menggunakan box nih. Nah, ini box di bawah. Jadi yang berbahaya itu kalau kita menggunakan kandang besi seperti kandang kucing itu. Dia kan hewannya biasanya istilahnya jampi itu suka loncat, suka pengen dia lari-lari aja. Jadi dia suka membentur-benturkan diri ke ram kawatnya itu. Jadi bahaya, ini bisa rubbing. Ini mungkin sebelumnya di ram kawat, ini lumayan cukup jinak.
Oke, mungkin kasih makan jangkriknya cukup, kita rendam dulu karena dia ini termasuk hewan semi akuatik, reptil semi akuatik, beda dengan iguana ya. Iguana lebih tahan kalau namanya tidak kesentuh air, ya masih rada kuat. Tuh, kita juga punya iguana sebenarnya di sini. Nah, biasanya mandinya bareng. Oke, langsung kita mandikan. Nah, ini siswa mau mandi. Soal layar ini mau mandi. Kalau ini Sulawesi punya, lokality saya belum tahu karena sebenarnya di grup soal layar sendiri masih menjadi perdebatan tentang masalah lokality. Jadi saya daripada sok tahu, yang penting saya memelihara dengan baik, saya maksimalkan dengan baik supaya nanti sampai gede dia tetap bertahan hidup. Karena emang itulah tanggung jawab pemelihara binatang. Sekarang kita masukkan ke air. Biasanya dia mungkin dia jampi, loncat-loncat biasa, tapi dia nggak menggigit kok. Biasanya dia pup. Kalau begini pup dia. Jadi nanti airnya dibuang, biasanya dia minum dulu baru pup karena biasanya dia kehausan. Jadi emang siswa ini kalau siang saya free room di ruangan belakang, itu di rumah bagian belakang saya free room. Cuman saya kan punya kucing, bahaya juga, jadi saya tutup selama siang, itu saya tutup biar dia bebas. Ya dia minum tuh, dia minum. Kita lihat dia minum. Dia minum, haus dia. Dia hewan semi akuatik, reptil semi akuatik. Jadi emang seneng banget kalau berada di air. Dia kalau di alamnya di Sulawesi sono atau di Maluku, dia bisa di atas permukaan air itu lari, di atas permukaan air sapi ya. Ini si iguana disemprot begini, dia udah pup sendiri. Dulu waktu masih kecil sama, dia rendam seperti soal layar. Akur loh ini. Mereka berdua ini akur. Kalau pernah saya gabungin satu kandang akur. Lihat si soal layarnya, dia udah pup tuh, kasih air udah pup. Udah bersihin aja, nanti dibuang seairnya. Lalu si iguana belum pup dia. Biar kita siram nanti pupnya. Biasanya seperti itu tiap pagi. Ini soal. Ini namanya Blue. Saya kasih nama Blue dia. Mirip-mirip di Jurassic Park. Mandi dulu. Nah, ini setelah direndam kita lihat tuh, dia nyantai nangkring di atas simpenan handuk. Jadi dia ini karena masih baby up, tetapi udah mulai kelihatan nanti si soal layar ini itu belakang nih, pas di ekornya itu nanti layarnya mengembang begini besar. Nanti di atas tuh nanti ada gambar ketika dewasa tuh, nanti saya kasih ya gambar ketika dewasa seperti apa. Ini karena kita pelihara dulu, kita keep ketika emang sengaja sih, emang dari kecil saya keep juga. Iguana juga saya keep dari kecil. Nah ini lumayan sih, kemarin 2 bulan pertumbuhannya udah lumayan. Tapi katanya sih emang pertumbuhan si Hadrosaurus ini bisa lebih lambat dibandingin iguana. Jadi ya sabar-sabar aja, pemeliharaannya yang benar buat dia seneng. Dulu ketika datang, waduh pecicilan banget ya, mangap ya, mangap. Sekarang udah mending nih, tiap hari sering sering dihandle ya, jangan sering keseringan, cuman
harus dihandle tiap hari biar dia tahu siapa pemeliharanya, dia tahu apa ya. Terus setelah itu kita biru lagi di tempatnya. Untuk setting kandang saya sendiri biasanya emang kepake kalau malam aja sih sebenarnya si box kontainer ini. Jadi saya kasih tangkringan kayu. Mungkin banyak di review YouTube yang lain kalau memang hari-harinya dia harus di kandang, itu memang harus ada perendaman air, kemudian tempat makan. Kalau saya emang karena free room ya, tadi juga pagi makannya dia free room, jadi dia udah biasa sih free room. Yang penting di handle biar dia tidak terlalu liar sifatnya sih. Itu aja sih. Jadi nanti biasanya saya taruh makanan di atas kandang iguana, biasanya dia nanti nangkring nyariin pepaya. Jadi untuk soal layar ini saya emang membiasakan hand feed ya, saya hand feed biar dia kenal dengan si yang empunya. Jadi yang pemeliharanya, kipernya dia tahu, dia hafal. Jadi nanti kalau dia udah besar itu lebih mudah untuk udah jinak gitu lah, udah terbiasa dengan tangan. Lahat dia kalau pagi makannya sangat lahap. Nah ini saya kasih pepaya, ini pepaya, irisan pepaya, karena dia tadi pagi udah makan jangkrik ya, lumayan banyak tadi makan jangkrik. Nah ini sebagai makanan keduanya dia saya sediain pepaya. Dia kan tadi nangkring di sini, biasanya dia tahu jalannya setelah habis dimandiin, dijemur, kemudian nanti dia akan ke sini. Dia udah lumayan pinter, dia udah tahu tempatnya dia makan, dan tiap hari seperti itu. 2 bulan ya dia udah ngerti. Ini kandang iguananya di bawah, sekalian saya kasih makan toge. Biasanya ini belum tahu ini toge dia, yang pernah saya kasih selada dia mau. Kalau iguana kan selada pasti mau ya, sayur. Kalau dia kan termasuk omnivora, serangga. Nanti kalau sudah besar itu daging-dagingan, daging ayam, filet ayam, dia itu mau. Tapi mungkin saya tidak biasakan daging ya. Tapi biasanya sih makanan itu berpengaruh sama sifat dia. Oh iya, satu lagi informasi ya buat pemirsa, bahwasanya reptil begini, dia fase shedding itu pasti, fase mutasi itu pasti ya, sama dengan iguana itu reptil kan. Itu emang lagi shedding dia, ini juga lagi shedding, ganti kulit. Jadi apabila tubuhnya makin membesar dia pasti ganti kulit. Nah itu tanda-tanda kalau dia bertubuh, berarti dia shedding. Dia selama di sini, kalau untuk soal layar ini, ibu ini baru 1 kali shedding. Emang kalau shedding tidak seperti ular kan langsung satu badan itu shedding semua. Kalau untuk reptil ini kemarin soal layar dan iguana saya itu tidak satu bagian tubuh semua, tapi ini kadang-kadang bagian perut dulu, terus kepala dulu, kemudian ekor, kaki, yang begitu ngelupasnya satu-satu. Nah kalau resikonya kalau pelihara reptil itu karena kukunya tajam, kalau tidak sedikit yang mungkin cakar, itu udah resiko tangan gores-gores sudah biasa. Belum makan pepaya belum? Itu dimakan ya pepayanya belum? Malu dia. Semua juga langsung ke sini makan pepaya.
Oke pemirsa YouTube, demikianlah cara merawat soa dari kecil. Mudah-mudahan nanti doakan aja ini sampai besar. Nanti saya review lagi kalau udah besar. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe.